Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, putra-putri, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 7. Ya, kali ini bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas pada mata pelajaran PAI. Oke, sebelumnya ya Ustadz sampaikan sebuah informasi dulu. Jadi biasanya terkadang Ustadz Ilyas bergantian dengan Ustadzah Mira saat mengajar PAI kelas 7. Namun mungkin selama kurang lebih 2 bulan ke depan yang mengajar adalah Ustadz Ilyas, karena saat ini Ustadzah Mira sedang cuti untuk mempersiapkan kelahiran putranya. Ya, kenapa dulu bergantian? Karena sebenarnya Ustadz bertanggung jawab pada kelas 7E, kemudian Ustadzah Mira bertanggung jawab pada kelas 7A, B, C, D. Akan tetapi karena pembelajaran secara daring ataupun PJJ, maka untuk pembuatan video kita buat bersama-sama, kemudian yang menyampaikan secara bergantian. Ya, seperti itu ya. Kemudian juga mari kita doakan semoga Ustadzah Mira proses persalinannya diberi kelancaran, kemudahan, dan juga kebarokahan, dan juga semoga kelak putranya bisa menjadi anak yang solih dan solihah, taat kepada kedua orang tua, dan bisa menjadi pejuang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Ya, materi kelas 7. Oke, peta konsepnya seperti ini. Mungkin tidak perlu terlalu dibahas dulu ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, pengertian toharoh. Toharoh artinya bersuci dari hadis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seorang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Seperti itu pengertian toharoh. Oh ya, sebelum lanjut ke materi berikutnya, di sini Ustadz sampaikan lagi bahwa di sini materi yang Ustadz sampaikan adalah materi yang berdasarkan pada kurikulum yang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi mungkin terkadang terdapat beberapa perbedaan pengertian, kemudian tata cara dan lain-lain dengan yang kita kaji selama ini. Ya karena memang di sini berbeda, PAI itu berbeda dengan mungkin materi pondok dan yang lain-lain. Jadi nanti untuk kedepannya apabila mungkin terdapat perbedaan, yang kalian acu, yang menjadi acuan pada kalian itu adalah materi yang sudah kalian dapat di pengajian selama ini, maupun mungkin di situ materi pondok dan yang lain-lain, ya. Karena di sini Ustadz menyampaikan materi yang berdasarkan kurikulum pemerintah. Jadi untuk aktivitas sehari-hari maupun beribadah anak-anak supaya tetap mengikuti maupun mengacu pada materi yang sudah disampaikan di pengajian selama ini, entah itu dari mubalik, mubalikot, ataupun siapapun yang di situ sudah ya mengetahui ilmunya, kemudian mungkin disampaikan di pengajian ataupun mungkin barangkali di tempat lain, ataupun mungkin kalau di sini ya materi PPG atau materi pondok. Ya, itu ya yang kalian jadikan acuan. Oke, taharoh meliputi dua hal, yaitu toharoh dari najis, yaitu membersihkan sesuatu dari najis. Kemudian toharoh dari hadas.
Kemudian macam-macam najis, ya najis ada 3 yaitu mukhafafah atau ringan, kemudian mutawasithah atau sedang, kemudian mughalladah atau najis berat. Ya, najis ada 3 itu tadi seperti yang Ustaz sampaikan. Ada mukhafafah, mutawasithah dan juga mughalladah. Ya, 3 macam najis. Nah, kalau macam-macam hadas, ada hadas kecil, yaitu apabila kita melakukan 4 hal, yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, kemudian hilang akal atau tidur, kemudian contoh tidur, kemudian bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Ya, ini salah satu yang tadi mungkin Ustadz sampaikan, mungkin di sini ada perbedaan. Ya, kita pokoknya tetap mengacu pada yang telah kita kaji selama ini di pengajian-pengajian kita, ya. Oke. Kemudian di situ menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kemudian hadas besar apabila mengalami salah satu 6 hal, yaitu berhubungan suami istri, kemudian keluar mani, haid, melahirkan, nifas, dan juga meninggal dunia. Cara menyucikan hadas kecil dan hadas besar, yaitu yang hadas kecil dengan cara berwudu apabila tidak ada air atau halangan lain, maka bisa dengan tayamum, ya. Jadi berwudu ataupun dengan tayamum. Kemudian hadas besar adalah dengan mandi wajib dengan cara membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Apabila tidak ada air atau halangan lain, maka bisa dengan tayamum. Ya, jadi hadas besar dengan cara mandi wajib atau junub, ya. Itu. Kemudian kalau memang kondisinya darurat bisa dengan tayamum. Tata cara taharah, ya. Atau mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar atau mandi jinabat atau mandi junub dengan cara ya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, kemudian menghilangkan najis apabila terdapat najis di badannya seperti tetesan darah atau yang lain, kemudian membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Caranya niat dalam hati, kemudian disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian tertib dan juga membaca doa setelah berwudu. Nah, dalam keadaan darurat kita bisa melakukan tayamum. Ya, apa sih tayamum itu? Tayamum adalah pengganti wudu atau mandi wajib apabila pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal, dengan cara menggunakan debu yang suci. Caranya, yaitu niat, kemudian mengusap muka dengan tanah, mengusap tangan kanan sampai siku-siku dengan debu, mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Ya, seperti itu adalah tata cara tayamum. Ya, ini adalah hikmah taharah. Orang yang bersih akan terhindar dari penyakit, dan dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebersihan itu sebagian dari iman, juga merupakan pangkal kesehatan juga. Dan juga kebersihan akan membuat kita menjalani hidup lebih nyaman. Ya, itu tentang taharah. Oke, mungkin pada pagi hari ini yang bisa Ustadz sampaikan itu. Apabila ada salah dan kurangnya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.